Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Ki Haji Rafiqun Zakaria, Ki Haji Halwani, Ki Haji Hasan Surki Zamzami, Ki Makhin Toha, Ki Nur Makhin Khudori, Ki Haji Haidar, dan para Ki yang lain, para pejabat, wabil khusus Bapak Bupati, Bapak Kapolres yang mewakili, Bapak Dandim yang mewakili, dan pengurus Nahdlatul Ulama MBJ Ngadirejo dan Banomnya, baik Suriah dan Fidyah, Stahi Masal, sahabat hadirin hadirat yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pertama kami menyampaikan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin wal makbulin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim wa qula amin wa antum bi khair. Amma ba'd. Hormati Kiai Yusuf Khudori, selamat datang. Ya al-hudur rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, barakah Allah dan maghfirah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kandungan atau hikmah-hikmah di bulan Ramadan tentu banyak sekali ya. Seperti halnya di bulan Ramadan kita dilatih untuk menjadi pribadi yang baik. Itu as-shadiq atau kita melatih kejujuran as-sidku. Ajaran Ramadan satu yaitu as-sidku. Jujur adalah mengatakan sebenarnya. A katakan A, B katakan B. Ketika kita puasa kita dilatih untuk jujur, tidak mokel walaupun ngumpet-ngumpet. Dan jujur ini merupakan salah satu akhlakil karimah. Dan kita menjaga kebaikan-kebaikan pun kita supaya berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan supaya kamu berkumpul dengan orang-orang yang jujur, berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kebaikan itu harus kita jaga. Dan dalam menjaga kebaikan di antara yaitu kita kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan orang-orang yang jujur, kumpul dengan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks sekarang menjaga kebaikan
kita kumpul dengan para ulama. Kita bagi yang muda-muda, kita belajar di pondok pesantren. Sebab kebaikan itu bila mana tidak dijaga dengan lingkungan yang baik, maka kebaikan akan hilang, akhlakul karimah akan pudar. Dan kedua, ajaran puasa yaitu al-amanah. Bagaimana kita menjaga puasa kita supaya baik, tidak hilang pahalanya. Misalkan saja puasa-puasa tidak menebar hoak ya. Atau misalkan saja di bulan suci Ramadan kita tidak demo yang tidak karuan ya, merusak dan lain-lain. Bahkan ada yang membakar Kapolres mana, Sampang Pak ya. Ini sangat mengotori di bulan Ramadan dan juga sangat mengotori ajaran-ajaran Islam. Menjaga amanah inilah yang sulit ya. Pahala puasa supaya tidak pudar ini yang sulit. Dan ketika ajaran puasa mengajarkan yaitu al-wafa bil ahad, menepati janji. Ini karakter orang mukmin, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Karakter orang mukmin itu menepati janji. Misalkan saja ketika kita niat puasa, kita janji pada diri kita, kita tidak mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa sampai maghrib. Ajaran puasa merupakan ajaran menepati janji atau al-wafa bil ahad. Kata Imam Ghazali rahimahullah, barang siapa yang memiliki 3 perkara, 1 as-sidqu, kedua al-amanah, ketika al-wafa bil ahad, menepati janji, maka orang tersebut akan mendapatkan simpati dari orang lain. Maka orang tersebut akan mendapatkan mahabbah dari orang lain. Maka orang tersebut akan dicondongi oleh orang lain. Banyak nanti cerita-cerita orang sukses, seorang pengusaha yang sukses, kalau orang Jawa mengatakan itu modal dengkulnya, padahal dia modal as-sidqu wal amanah wal wafa bil ahad. Jadi artinya untuk muamalah, untuk hubungan kepada orang lain, masa ma'isah atau perdagangan, maka ketika perkara ini harus dipenuhi. Dan dalam bermasyarakat kita supaya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, kita harus dengan akhlakul karimah. Wa minal akhlak karimah yaitu tawadhu andab asor ya. Orang mulia itu rahasianya diantaranya supaya orang mau tawadhu, mau andab asor. Sehingga Allah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tawadhu, untuk andab asor. Qala ta'ala waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, supaya kamu andab asor ya Muhammad kepada orang-orang yang telah mengikuti kamu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a rafa'allahu darajat, barang siapa yang andab asar maka orang tersebut derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau orang itu ingin mulia baik di dunia dan di akhirat, orang harus tawadhu, orang harus mau andab asar. Dan tawadhu itu merupakan karakter orang mukmin, sifat-sifat orang mukmin itu tawadhuan, gampangan. Siapapun presidennya gampangan menerima. Siapapun partai yang menang menerima. Siapapun calon presidennya yang menang kita menerima. Itu karakter orang mukmin. Maka yang demo-demo itu, yang protes tidak karuan membakar-membakar, itu yakin itu bukan orang Nahdlatul Ulama.
bukan orang Nahdiyin ya. Ayol hudur rahimakumullah. Karakter orang mukmin itu gampangan, sehingga orang mukmin itu walaupun presidennya Abdun Habasyun, orang budak yang bangsa Habasyi yaitu orang Ethiopia, orangnya hitam, maka orang mukmin karakternya itu gampang, tidak protes. Tidak ada kamus NU menjatuhkan presiden, tidak ada. Kalau dijatuhkan iya ya, Gus Dur pernah dijatuhkan. Kalau menjatuhkan orang NU insya Allah tidak ada kamusnya, sebab orang NU bertanggung jawab tentang keberadaan NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 45. Tadi disampaikan bahwasanya orang-orang NU Nahdlatul Ulama berjuang merebut kemerdekaan, ini iya. Ini memang kita akui. Coba kalau kita angan-angan, Indonesia sebelum ada NU, sebelum ada Nahdlatul Ulama dijajah sekitar 350 tahun ya, tidak main-main. Dijajah sekitar 350 tahun. Maka setelah NU berdiri tahun 1926, sekitar 19 tahun negara Republik Indonesia telah merdeka atas perjuangnya para kiai-kiai dan kaum nasionalis, kaum santri dan kaum nasionalis. Maka di Indonesia itu jangan sekali-kali memisahkan kaum agama. Hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan kaum nasionalis. Ayol hudur rahimakumullah. Dan juga jasa NU, jasa santri-santri atau kiai-kiai Nahdlatul Ulama mempertahankan kemerdekaan, seperti yaitu apa yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terkenal dengan resolusi jihad. Ini mempertahankan kemerdekaan, yang mana kiai-kiai dahulu menghadapi sekutu, termasuk Kiai Abbas Buntet, juga Al-Maghfurlah orang tua saya, Kiai Makhrus Ali. Ini kata orang tua saya, pada waktu itu senjata modern yang dibawa oleh sekutu dijatuhkan, itu banyak yang tidak meledak. Coba senjata bambu runcing bisa mengalahkan senjata yang modern, ini kan luar biasa. Ini jasa Nahdlatul Ulama. Maka tidak aneh bila mana jangan sekali-kali NU atau Nahdlatul Ulama dipisahkan dari negara NKRI ini, sebab yang menjaga NKRI itu adalah di antara Nahdlatul Ulama. Sekarang zaman sekarang ini kami dapat informasi bahwasannya Islam garis keras itu sudah lampu kuning ya, sudah lampu kuning. Kalau mereka menguasai, kalau mereka berkembang di Indonesia, maka Indonesia akan dijadikan seperti Syria ya. Ini yang sangat bahaya sekali. Maka pemerintah harus waspada dengan kelompok-kelompok garis keras. Ya hudur rahimakumullah. Kami akan kembali tentang hikmah puasa. Dan puasa tujuannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Supaya kamu sekalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang disuruh takwa kepada Allah? Sebab kita semuanya oleh Allah hidup di dunia itu disuruh berbekal. Disuruh berbekal. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Supaya kamu sekalian berbekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa buahnya tentu banyak sekali. Di antara buah takwa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah akan diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan, dan oleh Allah akan diberi rizki yang tidak bisa diprediksikan, ya, tidak bisa diduga-duga. Ini banyak dialami oleh para alumni, ya. Kemahin dulu itu ngingu apa Pak? Burung puyuh, ya. Sekarang sudah numpak naik Alphard, ya. Isinya hampir 2 namun nggak jadi itu. Jadi santri insya Allah rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang diragukan oleh masyarakat, habis mondok makan apa, akan bagaimana, namun secara realita insya Allah santri hidupnya di tengah-tengah masyarakat, baik ekonomi dan lain-lain, itu barokah, ya. Zuriyahnya barokah, kehidupannya barokah. Apalagi santri itu ada ikatan dengan guru, ya. Guru atau kiai tidak mungkin tidak mendoakan kepada santrinya. Guru selalu atau kiai selalu mendoakan terhadap santri-santrinya. Maka tidak aneh ada kalam Arab mengatakan, al-walad mansubun ilal walid. Wasaraful walad bisarafil walid. Anak dinisbatkan kepada orang tua. Dan orang tua adalah guru kita. Dan kemuliaan anak sebab kemuliaan orang tua. Kemuliaan santri sebab kemuliaan guru. Qala ta'ala, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriyahnya beriman, maka besok orang-orang yang beriman dan zuriyahnya dikumpulkan oleh Allah di derajat yang lebih mulia di surga. Zuriyah dalam tafsir Mundir dibagi menjadi 2. Satu zuriyah bin nasab, yaitu bapak, ibu dan anak. Misalkan saja orang tua mempunyai anak yang derajatnya mulia di surga, maka besok anak akan mengajak kedua orang tuanya di derajat yang lebih mulia di surga, supaya orang mukmin bahagia, supaya orang mukmin senang. Kedua adalah zuriyah bisabab, murid bila mana mempunyai guru yang mulia derajatnya di akhirat. Kalau murid dapat ridhonya gurunya, maka besok murid tersebut akan dikumpulkan oleh Allah beserta gurunya di derajat yang mulia di surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah beserta guru-guru kita dan dapat ridho dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Atau yaitu orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab. Orang besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Ya hudur rahimakumullah. Ajaran Islam itu tentu banyak sekali, ya. Arkanuddin, rukun agama 1 yaitu Islam. Islam itu amaliyah yang lebih menonjol tentang zahir, ya, syahadat dan lain-lain. Ajaran Islam kedua yaitu iman. Iman itu lebih mendominasi di dalam hati. Artinya orang itu, kebaikan seseorang itu membutuhkan kebaikan zahir dan batin. Hati yang bersih dan perilaku yang baik. Ini harus satu paket.
Lantas arkanuddin yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini merupakan berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Al-muhsin man aksana ila man asa. Dan ihsan ini yang dikembangkan oleh ulama-ulama sufi. Atau ihsan nanti bisa dimasukkan di makom muraqabah ya. Makom muraqabah ini adalah merupakan makom yang tinggi, makom yang dimasuki oleh para wali. Makom muraqabah itu merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang merasa dirinya dilihat oleh Allah, dia akan takut melakukan larangan Allah. Kalau orang merasa dilihat oleh Allah, dia akan takut bila mana tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban atau fardu ya. Kalau orang merasa dilihat oleh Allah, tentu kalau sholat subuh takut subuh yang qadhaan lillahi ta'ala ya. Sebab Santi Lirboyo itu kelemahannya sholat, kelemahan bagi Santi Lirboyo tentang sholat itu biasanya sholat subuh. Namun itu kata orang tua saya, Al-Maflah Kiai Haji Marus Ali, cukup di pondok saja ya. Tidur pagi cukup di pondok saja. Namun kadang santri ada yang habis sholat subuh tidur. Namun santri yang nakal biasanya ada yang belum sholat subuh tidur ya sampai bablas. Sholatnya subuh jam 9 qadhaan lillahi ta'ala. Ini santri yang nakal Pak ya. Maqam muraqabah ini merasa dilihat oleh Allah. Kalau dia mengerjakan suatu perkara yang berdosa atau maksiat, dia cepat-cepat bertobat. Dia menyesal, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosoknya yaitu selalu khauf. Dan maqam muraqabah yaitu merasa bila mana beribadah, merasa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak melihat, sehingga ibadahnya itu khusyuk. Itu maqam muraqabah. Di arkanuddin yaitu al-Islam wal iman wal ihsan. Ya hudur rahimakumullah. Ajaran-ajaran agama tentu banyak sekali yang tidak mungkin dikupas satu persatu, ini membutuhkan waktu tahunannya. Dan kitab-kitab banyak sekali. Namun ajaran Islam itu mengajarkan akhlakil karimah. Kitab-kitab dianggit oleh para ulama, ada kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Dalam kitab mengajarkan atau mendorong supaya orang berzikir kepada Allah, atau sholat atau puasa, baca Quran dan lain-lain. Ini tujuannya litasfiyatil qulub, tujuannya untuk membersihkan hati. Sehingga misalkan saja orang ibadahnya baik, baca Qurannya baik, ilmunya luas, namun bila mana hatinya tidak bersih, ini kurang ada artinya. Walaupun dia ibadahnya menjungkung, walaupun dia ahli baca Quran, bila mana hatinya tidak bersih, ini kurang berarti. Bersih dari hasad, iri, dengki dan lain-lain, apalagi hasad ya. Hasad itu penyakit yang sangat membahayakan. Hasad itu bisa melanda kepada siapa saja kecuali Nabi, sebab Nabi itu maksum. Hasad itu bisa melanda kepada kiai, apalagi kita-kita. Hasad bisa melanda kepada siapa saja. Tidak mungkin manusia itu hatinya secara spontanitas bersih, tidak mungkin. Pasti ada kotoran-kotoran, walaupun dia ulama besar. Namun yang wajib adalah dihilangkan atau merangi. Penyakit hati tentu banyak sekali.
yang tidak mungkin kita kupas satu persatu, membutuhkan waktu. Hati yang bersih diharapkan supaya memunculkan akhlakil karimah. Akhlakul karimah ini maknanya luas ya. Wa minal akhlakil karimah qalu ta'ala, ini juga menyangkut akhlakul karimah. Qala ta'ala khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin, supaya kamu memaafkan kepada orang yang bersalah dan memaklumi, dan perintah tentang kebaikan-kebaikan, wa nahyi mungkar ya, ini baca iktifa. Wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh itu jangan dihadapi, sebab kalau orang yang bodoh dihadapi, ini kata-kata keluar, kata-kata kotor akan keluar, perilaku buruk atau jelek akan keluar. Maka orang bodoh itu jangan dihadapi. Wa a'rid anil jahilin. Orang bodoh memukul, membunuh dan lain-lain, misui dan lain-lain. Jadi orang bodoh jangan dihadapi. Dan akhlakul karimah ini juga merupakan visi dan misi Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kami diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kalimah maknanya luas ya. Gampangan itu juga akhlakul karimah. Di lobi gampangan itu akhlakul karimah. Qala ta'ala wa ibadur rahmani ladina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Karakter hamba-hamba Allah yang baik, bila mana berjalan di atas bumi, haunan ay lainan ay tawaduan, gampangan. Ini karakter orang mukmin, itu gampangan. Presidennya siapapun gampangan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, bila mana diajak tukaran oleh orang-orang bodoh, dia tidak menghadapi, mengucapkan salam salam tafarruq, salam perpisahan. Ini termasuk akhlakul karimah. Tentu akhlakul karimah itu maknanya luas sekali. Dan akhlakul karimah ini supaya karena Allah Subhanahu wa taala, kalam sufi mengatakan kullu shay'in la li ajlillah fahuwa maksiat. Segala sesuatu bila mana bukan karena Allah, ini merupakan kemaksiatan. Dan di antara hal kalimah ini dakwah dengan cara lemah lembut, dengan cara lunak. Ini dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rahiman rafiqa. Kanjeng Nabi itu lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kanjeng Nabi tidak pernah ngafir-ngafirkan kepada orang lain, tidak pernah memunafikkan orang lain, tidak pernah menuduh orang lain musyrik, bid'ah dan lain-lain. Dan dakwah kalimah ini merupakan ajaran Al-Quran. Qala ta'ala ya ahlal kitab la takhlu fi dinikum. Wahai ahlu kitab, jangan sampai kamu berbuat ekstrim atau radikal di dalam menyebarkan agama. Menyebarkan agama dengan cara radikal atau ekstrim ini merupakan melanggar syariat. Dan radikal ada di beberapa agama. Yahudi juga ada radikalnya. Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, dan orang Yahudi membunuh beberapa nabi, dan orang Yahudi merubah kitab Taurat. Dalam Nasrani juga ada kelompok radikal atau ekstrim, seperti kitab Taurat dirubah. Ba'du Nasrani mengatakan Isa ibnullah, dan seterusnya. Dalam Islam pun juga ada kelompok radikal.
Di antara yang korban pembunuhan oleh kelompok radikal yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga misalan Rasulullah dibunuh oleh kelompok radikal yaitu Ibnu Muljam. Ini bahayanya kelompok radikal. Di Syria berantakan sebab kelompok radikal. Di Libya berantakan sebab kelompok radikal. Di Afghanistan perang sebab kelompok radikal. Ini artinya bila mana pemerintah membiarkan berkembangnya kelompok radikal, maka tidak kemungkinan Indonesia bisa seperti negara yang konflik. Na'udzubillah min dalik. Juga dalam hadis dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahlakahumullah bih. Orang-orang dahulu berselisih, konflik, sehingga orang dahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab konflik. Ini artinya bila mana umat konflik, umat bercerai-berai, maka tidak kemungkinan umat tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun na'udzubillah min dalik, mudah-mudahan Indonesia bersatu. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita amati bahwasanya negara Indonesia itu negara yang sangat nikmat sekali. Pemerintah mendukung terhadap pesantren. Kita tahlilan bebas, kita mendirikan pesantren bebas ya. Kita maulidan bebas. Bandingkan dengan negara-negara yang lain ya. Kalau kita umroh, jangan sekali-kali kita tahlilan di makam Rasulullah ya, bisa dibubarkan. Kita ziarah di Baqi', kalau kita tahlilan kita bisa diusir ya, disuruh bubar. Namun di Indonesia itu sangat nikmat. Kita pengajian bebas, kita tahlilan bebas, kita mendirikan pondok bebas, kita mendirikan pesantren bebas, mendirikan madrasah bebas. Dan juga pemerintah itu mendukung dengan pesantren. Banyak pesantren kita yang disumbang oleh pemerintah ya, diperhatikan oleh pemerintah. Ya hadirin rahimakumullah, ajaran Islam adalah mengajarkan akhlakul karimah, dan akhlak karimah ini supaya mengantarkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, sebab pada waktu itu ada orang yang mengaku inni uhibbullah. Katakanlah Muhammad, bila mana kamu sekalian mencintai Allah, supaya kamu sekalian mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa cinta kepada Allah dan direalisasikan, diungkapkan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah atau mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan kalau orang dicintai oleh Allah, kalau orang diampuni oleh Allah, tidak diragukan bahwasanya orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Namun al-muhim, yang dibilang-bilang itu orang mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang sulit ya. Kalau tiap-tiap orang mengatakan ini uhibbullah bisa. Namun kalau orang mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang sulit. Harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin rahimakumullah, kami akan kembali. Tujuan puasa yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa adalah melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah,
Dan orang takwa kepada Allah ini prosesnya harus dengan belajar ilmu agamanya. Maka hikmah atau rahasia dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, maka orang tersebut oleh Allah akan diberi kefahaman di dalam ilmu agama. Hadis ini merupakan bisarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, kita tidak tahu. Namun alamatnya, orang yang dikehendaki oleh Allah baik, orang tersebut mau belajar ilmu agama, mau mengaji baik di madrasah atau majlis taklim atau di pondok pesantren. Takwa itu prosesnya harus lewat pondok pesantren. Kalau kita amati, banyak sekali orang-orang yang sukses itu alumni pondok pesantren. Sehingga pendapat saya, silahkan pondok model apa saja, pondok kurikulum atau modern atau salaf, silahkan. Namun yang perlu dicatat, yang perlu diperhatikan, kaderisasi itu harus lewat pondok salaf. Sebab orang yang bisa membaca kitab baik Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab atau Bukhari atau Muslim atau Ihya atau bisa mulang Alfiyah Ibni Malik dan lain-lain, ini mayoritas dari pondok salaf. Yang bisa jadi kiai ini mayoritas pondok salaf. Sebab kiai itu identik harus dengan ikhlas, dengan tawaduan, dengan zuhud, dengan qanaah, dengan amal-amal soleh. Maka tadi ketika saya melihat Bapak Bupati, melihat wajahnya, langsung saya ucapkan, panjenengan santri. Setiap santri itu dilihat dari wajahnya saja sudah kelihatan, sudah ketara. Orang baik dan buruk itu dilihat dari wajahnya itu sudah ketara. Qala ta'ala, qul i'malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah Muhammad, supaya kamu sekalian beramal soleh, maka Allah akan mengetahui dan akan membalasnya, dan Rasulullah akan mengetahui oleh Allah. Rasulullah ditampakkan amalnya umatnya, dan orang-orang mukmin oleh Allah dirasakan, bisa merasakan amal baiknya seseorang. Dengan arti, walaupun ada kiai, dia ibadah munajat kepada Allah di pintu yang, di kamar yang tertutup, yang terkunci, kita tidak tahu amalnya, kita tidak tahu qiyamul lailnya, namun kita melihat wajahnya, kita bisa merasakannya, kita bisa simpati kepada orang tersebut ya. Makanya kalau kita melihat wajahnya kayak Khalwani, ini kan mencorong, kayak Mahin, kayak Yusuf, kayak Nur Mahin dan lain-lain. Jadi kiai itu, orang soleh itu lihat wajahnya saja sudah ketara. Maka tidak aneh bila mana kita berjumpa dengan kiai yang demikian, hati kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak aneh kita melihat kiai yang demikian, ada seseorang langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak aneh kita menemukan orang demikian, terus orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah pentingnya orang beramal soleh. Sekian, al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, khususipun ingkang kita mulyakaken sesarengan guru kita, tiang sepah kita,
panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat umur panjang, amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Romo Kiai Haji Hasan Syukri Zamzami Mahrus, mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat wa matta'anallah bituli hayati. Panjenenganipun Romo Kiai Mahin, Romo Kiai Halwani, Romo Kiai Yusuf Khudori, panjenenganipun Romo Kiai Mahin Khudori, Romo Kiai Mudrik Khudori, sedaya para kiai ingkang rawuh wonten ing majelis menika ingkang boten saged kawula sebataken asmanipun setunggal-setunggalipun. Para ibu nyai ingkang kawula mulyakaken, Ibu Nyai Azah, Ibu Nyai Hannah, sedaya para ibu nyai, para hadirin, para pejabat pemerintah TNI, Polri maupun sipil, para alumni, para santri ingkang kawula mulyakaken. Para rawuh santri menika istilah niku makhluke Gusti Allah ingkang ready stock. Makhlukipun Gusti Allah ingkang ready to use, siap untuk dipakai. Keluaran pondok pesantren niku mesti siap dikengken nopo kemawon. Arepe dikengken dadi pejabat siap, badhe dikengken dadi petani siap, nopo melih metu teko pondok dikengken rabi luwih siap. Niki alumni pondok pesantren. Dalam kehidupan macam nopo kemawon siap, badhe urip sugih siap, melarat pun biasa teng pondok. Niki alumni pondok pesantren. Sehingga alumni yang paling siap di tengah-tengah masyarakat itu adalah alumni pondok pesantren. Para rawuh, interaksi sosial para alumni pondok pesantren niku sampun teruji. Teng pundi kemawon ketika santri berinteraksi dengan sosial masyarakatnya niki mesti membawakan dampak rahmatan lil alamin, membawakan dampak keharmonisan. Terus wujudipun santri menika mesti ngayomi dumateng para masyarakat. Ini sudah menjadi satu prinsip beliau. Allahu yarham Simbah Kiai Mahrus Ali selalu dawuh, laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Duduk golongane Kanjeng Nabi, duduk golongane awake dhewe, mereka-mereka yang tidak mementingkan urusane umat Islam, mereka-mereka yang tidak mementingkan urusane koncone dhewe niku duduk golongane awake dhewe. Santri Lirboyo khususipun lek gak ngurusi melok-melok ngurusi podo-podo sak alma mater Lirboyo niku berarti duduk bolo dhewe, niku bolone wong liya. Mila niki sering kawula sampaiaken dumateng para kanca-kanca santri khususipun para alumni. Alumni Lirboyo niki unik. Sedaya profesi niki rata-rata niki enek alumni Lirboyo. Rata-rata niki min karomati pondok Lirboyo, termasuk karomahe pondok Lirboyo. Kalau wingi tanggone Indramayu kawula kalih Kiai Kafabi dipun lapori kalih panjenenganipun Kiai Syairozi Bilal. Tanggone Indramayu niku Kiai sedaya profesi niki mesti enek wong Lirboyone. Mulai dari pejabat wonten Lirboyo sampai mudin niku nggih wonten Lirboyone. Tenggone mriki insyaallah luwih nemen daripada saking Indramayu. Mulai teko pejabat sampai dukun ono kabeh teko Lirboyo. Para rawuh, ketika santri niku medal saking pondok pesantren, kalau seandainya antara satu dan yang lain niku saling bersinergi, insyaallah akan memunculkan kekuatan jamaah alumni pondok pesantren. Kekuatane awake dhewe niki kelawan jamaah. Kekuatane awake dhewe niki kelawan ukhuwah. Lebih-lebih ukhuwah yang ada di antara kita
niki mboten namung ukhuwah Islamiyah, mboten namung ukhuwah basyariyah, tapi ada ukhuwah yang lebih spesifik, namanya adalah ukhuwah ma'hadiyah, yaitu ukhuwah dengan satu alma mater kepesantrenan. Niki lek seumpama niki kita jaga, fa insyaallah kita akan lebih kuat. Salajengipun ingkang dipun pesenaken kalian para sesepuh-sesepuh, ingkang dipun pesenaken kalih para masyayikh, apapun yang kita lakukan di pondok pesantren, ayo diamalkan. Apapun yang kita dapatkan di pondok pesantren, ayo diamalkan. Insya Allah sudah menjadi janji saking para masyayikh, mulih teko pondok ngedep dampar kok ora mangan ketoken kupingku, dawuhipun Mbah Kiai Mahrus. Niki sudah menjadi garansi. Mulih teko pondok kok ora iso mangan padahal sampun ngedep dampar, niki termasuk hal yang mustahil. Mila yang menjadi hal yang sangat penting untuk para alumni ketika berada di tengah-tengah masyarakat niku adalah khidmah kepada masyarakat. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki niki nate dawuh, isbatul ilmi bil mudzakarah, tetapnya ilmu yang kita dapatkan dari pondok pesantren itu dengan mudzakarah. Mudzakarah niki artinya adalah murojaah. Senes mudzakarah ala wazni dzakaroh, akhiri dzakaran senes. Tapi yang dimaksud di sini adalah murojaah. Ketika kita murojaah apa yang kita dapatkan dari pondok pesantren, niki fa insyaallah akan tetap subut di dalam akal kita, akan tetap subut di dalam hati kita. Panjenengan mestine sampun pernah mireng setunggalipun cerita Mbah Kiai Manap niku mboten nate sare kejaba tenggone tangane niku mesti nyepeng kitab. Ini menjadi pertanda kalau toh beliau itu sare mesti dalam rangka tidak sengaja, alias kesarean, alias keturun, alias ketiduran. Lah sakniki diterusno kalih awake dhewe, khususnya sing pernah sampai canggah kados ngeten niki, kados kula ngeten niki, turu mesti tangane nyekel HP. Jenengan mesti nggih padha, beda titik lah. Lha niki Mbah Kiai Manap sare niku mesti tangane nyekel kitab. Niki berarti pertondo mesti keturun, mesti ketiduran. Lha niki unsur murojaahnya yang luar biasa. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori niki nate dipun lokno, dipun rasani kalih sinten murite. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori niki tahu murojaah kitab-kitab cilik sing diwaca niku wekdal niku lek istilahe pondokan niku kitab cilik Safinatun Najah, fikih mabade. Wonten setunggal murite niku lewat tenggone ngajenge Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Murite teng jero ati niki matur, ya Allah, guruku kok ya sik nyekel kitab Safinah. Padahal aku iki wis dadi mustahik, iki ngajiku kuwi Fathul Muin. Lah kok guruku kuwi nyekel kitab fikih mabade ngisini. Ini namanya menurunkan grade saya. Akhirnya piyambake niku matur dateng gurune, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, nyuwun ngapunten guru, panjenengan niku titele niku wis Syekhul Islam, profesor lewat, doktor kalah. Niku mestine jenengan niku cekelane kitab sing kandel-kandel. Lah kok jenengan nyekel kitab cilik niku ceritane pripun? Dijawab kalih Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, aku teko wasoltu fi hadhil martabah biwasilati hadhil martabah. Saya sampai pada martabat ini soalnya aku iki berangkat teko sing cilik. Saya sampai jadi Syekhul Islam, saya sampai menjadi orang besar seperti ini karena memang mulai teko nol, karena memang mulai teko dasar. Lha niki Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori dawuh niku kados ngoten niku. Dan ini tradisi seperti ini hanya ada di pondok pesantren. Pondok pesantren tidak pernah menelurkan kader-kader yang instan, alias gak tahu belajar, ujuk-ujuk ngalim mboten wonten.
Pasti semua mulai dari nol. Seperti perkataannya penjaga SPBU Pertamina, mulai dari nol ya mas, gitu. Di pesantren itu semuanya mulai dari nol. Di pesantren itu semuanya sesuai dengan derajatnya. Kitab yang dia ajikan niku mesti sesuai dengan kemampuannya. Sehingga fa insyaallah alumni pondok pesantren niki sanate jelas. Alumni pondok pesantren niki fa insyaallah grade daripada kitab yang diajikan niku jelas. Nah kalau jelas seperti ini fa insyaallah besok guru-guru ini jelas, yang memberi syafaat itu pun nanti juga akan jelas. Awake dhewe ngaji Fathul Muin, awake dhewe ngaji Fathul Qorib niku mustahike ya jelas. Mboten nate mustahike awake dhewe niku siluman. Jelas mustahike. Walaupun toh perkara niku sing kita lakukan di dunia ini halal, besok tenggone akhirat niku kan mesti dipun hisab. Ad-dunya kulluhu hisab, halaluhu hisab, apa maneh haramuhu hisab. Sedaya niku dipun hisab. Awake dhewe mangan gawe tangan tengen niki perkara sing halal, perkara sing dipun sunahaken. Besok tenggone akhirat niku bakale niku ya badhe dipun hisab. Lah besok ketika kita dipun hisab, Pak Fadlun dipun tangleti. Pak Fadlun, sampean mangan gawe tangan kanan kuwi ilmu teko sapa? Dipun jawab, kula nate ngaos Jawahirul Bukhari kalih Kiai Kafabi. Berarti sampean oleh ilmu iki teko Kiai Kafabi. Nggih. Akhirnya malaikat tanglet tenggone Kiai Kafabi. Nyuwun ngapunten Kiai, badhe tanglet. Nyuwun ngapunten, badhe tanglet. Jenengan pikantuk ilmu menika saking pundi? Saking abah kula piyambak, Mbah Kiai Mahrus. Mbah Kiai Mahrus benjing dipun tangleti kalih malaikat. Jenengan saking pundi Kiai? Nggih saking guru kula Mbah Kiai Abdul Karim. Mbah Kiai Abdul Karim dipun tangleti saking pundi? Saking Mbah Kiai Mahfud Termas. Mbah Kiai Mahfud Termas saking pundi? Saking Mbah Kiai Nawawi Banten. Mbah Kiai Nawawi Banten terus dipun tangleti saking pundi? Saking guru kula Mbah Kiai Ahmad Zaini Dahlan. Mbah Kiai Ahmad Zaini Dahlan dipun tangleti saking pundi? Saking Ahmad Ad-Dasuki. Ahmad Ad-Dasuki dipun tangleti jenengan saking pundi? Guru kula Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahim Al-Bajuri dipun tangleti jenengan saking pundi? Guru kula Abdullah As-Sanusi. Abdullah As-Sanusi dipun tangleti saking pundi? Saking Abduddin Al-Iji. Abduddin Al-Iji dipun tangleti sampean saking pundi? Umar Muhammad Fakhrul Razi. Umar Muhammad Fakhrul Razi dipun tangleti sampean saking pundi? Saking guru kula Abdul Karim Asy-Syahrastani. Asy-Syahrastani dipun tangleti sampean saking pundi? Saking Muhammad ibn Muhammad Hujjatul Islam Al-Ghazali. Al-Ghazali dipun tangleti saking pundi? Saking guru kula Imamul Haramain Al-Juwaini. Terus sampai dateng Kanjeng Nabi. Mila besok tenggone akhirat fa insyaallah awake dhewe niki bareng kalih guru-gurune awake dhewe Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, sampai terus sareng kalih Sayyidina Ali, sampai terus sareng kalih Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu zaman now sakniki golek masalah ilmu napa meneh babakan masalah ilmu agama niki akeh sing belajar niku teko Google. Sehingga sekarang ini wonten banyak sekali kita temukan mendadak ustadz. Gara-gara wonten acara tenggoni salah satu TV nasional mendadak dangdut, akhirnya gak kalah ada istilah mendadak ustad. Lho niki belajar itu ke Google. Besok tenggone akhirat walaupun toh perkara apik sing dilakoni, ketika dihisab kalih malaikat, sampean oleh ilmu iki teko pundi? Guru kula sinten namine? Syekh Google. Malaikat niki bingung besok niku. Bolak-balik bengak-bengok tenggone surga. Ya Google irfa' yadak. Ya Google irfa' yadak. Wahai Google angkat tanganmu. Ora ene sing angkat tangan, pancen Google gak duwe tangan. Akhirnya pasang pengumuman sampai bertahun-tahun, siapa yang namanya Google silahkan syafaati muridnya. Suwi mlebu surgane. Mila kula yakin wong sing belajar masalah ilmu agama pada khususnya dari Google, dari medsos, insya Allah mlebu surgane telat.
Tapi kalau belajar ilmu agama dari pondok pesantren, dari madrasah, plung mlebu langsung tenggone surgane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki faedahe awake dhewe anggadhahi sanad sing pas krana ilmu dinun fangzur min aina ta'khudh dinaka. Karena ilmu itu adalah agama, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam mengambil ilmu yang kita dapatkan. Karena ilmu niku sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Para rawuh kula nyuwun ngapunten dereng matur minal aidin wal faizin. Kula ngaturaken sedaya lepat dhateng panjenengan sedaya minal aidin wal faizin. Pada siang hari ini sudah tidak ada 01 dan 02 di antara kita. Yang ada adalah 00, 00. Pun yang lalu biarlah berlalu. Hanya ada satu doa. Muga-muga salate awake dhewe, trawahe awake dhewe dipun tampi kalih Gusti Allah. Muga-muga posone awake dhewe dipun tampi kalih Gusti Allah. Muga-muga awake dhewe dipun timbali kalih Gusti Allah, dipun padosi kalih surgane Gusti Allah. Insya Allah termasuk, walaupun toh awake dhewe mboten amin. Istilahnya mesti diijabahi ngoten. Karena surga niku merindukan kepada 4 orang. Arba'atun mustaqatun ilal jannah. Ada 4 orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Sing pertama dipun dawuhaken kalih Kanjeng Nabi, niki hadis niki wonten sing ngomongi hadis, wonten sing dawuh niki senes hadis. Tapi kula percaya mawon krana sinten namine Utsman ibn Hasan Al-Khabawi, pengarang Duratun Nasihin, dawuh niki adalah hadis. Orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah yang pertama itu adalah sinten nggih? Kula kok lali. Orang yang pertama yang akan dirindukan oleh surganya Allah dan akan dipanggil oleh surganya Allah adalah talil Quran, yaitu orang yang suka membaca Al-Quran. Karena memang para rawuh, menurut penelitian para ulama, Al-Quran itu setiap hurufnya dijaga oleh malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan satu malaikat untuk menjaga satu huruf di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran sampai dino kiamat niku tetap selamat, tidak akan pernah berubah karena setiap hurufnya itu dijaga oleh malaikat. Para rawuh, walaupun toh 3 huruf yang kita baca dari Al-Quran, berarti kita telah memiliki celengan 3 malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anake teko mburi bengak-bengok. Bu, sinetrone wis mulai. Shadaqallahul azim. Lho niki walaupun ta 3 huruf, tapi awake dhewe niki duwe celengan 3 malaikat. Insya Allah besok tenggone akhirat bakal celak-celuk. Didelok rombongan sing tenggone bathuke enek stempele alif lam mim. Niki bakal dipun timbali kalih surgane Gusti Allah. Mila sing sering-sering maca Quran. Sing nomor kalih dipun dawuhaken kalih Kanjeng Nabi, yang akan dipanggil oleh surganya Allah adalah hafizul lisan. Wong sing iso njaga lesan. Lidahmu adalah napa niku istilah niku harimaumu. Ucapanmu adalah harimaumu. Rono ngeten, asukutu zahab, meneng niku emas. Rono wong meneng lek ditawari napa kemawon kok meneng, insyaallah oleh luwih akeh daripada njaluk-njaluk. Nggih napa mboten? Insyaallah. Asukutu zahab, bahkan wonten setunggalipun kaidah al-lisanu mamba'ul harbi. Lesan itu adalah sumber daripada peperangan. Pirang-pirang wong niku perang gara-gara tabrakan lesan. Pirang-pirang wong niku perang gara-gara senggol-senggolan lesan. Dirungok-rungokne omongane kecut wong iki. Cekel bangkeane, cekel gulune pek pek pek. Niku gara-gara senggolan lesan. Dan sedikit sekali orang itu perang hanya gara-gara senggolan bokong.
Lek senggolan bokong niku luwih sering dadi jejodohan. Niki para rawuh, lesan itu adalah mambaul harbi. Mila monggo dipun jaga lesane awake dhewe supados besok tenggone akhirat dipun timbali kalih surgane Gusti Allah. Lho ngeten niki awake dhewe niki ya cawis-cawis, siap-siap besok ketika sakaratul maut dawuhipun Kanjeng Nabi, yaudul mar'u ala ma'ash. Wong niku ketika sakaratul maut akan kembali seperti kebiasaannya ketika dia hidup. Artosipun napa? Al-lisanu ya'udu ala ma yata'allaku fi hayatihi. Artosipun lesan akan kembali seperti kebiasaannya dia hidup. Apa yang dia ucapkan akan kemungkinan besar diucapkan ketika dia sakaratul maut. Para rawuh, ketika sakaratul maut awake dhewe bakal ketemu kalian makhluk Gusti Allah yang paling menakutkan di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Kanjeng Nabi ketemu karo malaikat Israel. Niki mawon Kanjeng Nabi tutup mata. Kanjeng Nabi sampai dawuh, ya Allah rupamu kaya ngono. Balik aku gak gelem karo awakmu dalam rupa yang seperti itu. Kamu kalau mau ketemu sama saya, rupamu gantinan sing apik. Akhirnya para rawuh, malaikat Israel balik dengan rupa sing apik. Semua nabi ketika berurusan dengan malaikat Israel niku mesti bengkrengan. Kabeh, termasuk diantaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa niku nabi sing paling tegas dhewe, sing paling ampuh, paling jaduk dhewe. Nabi Musa niku sekali kepruk niku iso mati sing dikepruk. Niki Nabi Musa. Ujuk-ujuk malaikat Israel niki kesusu nyabut nyawane Nabi Musa. Nggak tahu, mungkin agak terburu-buru dalam melaksanakan tugas. Kakean job pada waktu itu. Malaikat Israel tanpa permisi langsung dirogoh dodone Nabi Musa. Nabi Musa kaget, malaikat Israel langsung dicengkeweng cek, dikepruk ndase tak pecah. Ndase malaikat Israel niku pecah. Malaikat Israel niku munggah sowan datang Gusti Allah nangis, ya Allah ndas kula pecah. Nembe niki ya Allah, kula niku dikepruk kali makhlukin jenengan. Selama saya itu melakukan tugas ini sesuai dengan SOP, dan baru kali ini ada yang mengepruk kepala saya sampai pecah. Dipun pirsani kali Gusti Allah. Sopo niku? Walah, ojo macem-macem karo kuwi. Iku jenenge Musa. Jangan pun kamu saya aja ditantang lek-lekan nanggone Gunung Sinai. Itu dawuhnya Gusti Allah kepada malaikat Israel. Ini cerita Israiliyat namanya. Jenengan lek gak percaya wonten tenggone kisah niku Nabi Musa. Cerita-cerita Israiliyat. Niku hanya Nabi Musa sing maning ngepruk. Akhirnya malaikat Israel balik maneh tenggone Nabi Musa, nyuwun sewu, salam permisi. Nabi Musa ngapunten. Ana apa? Nglanjutaken sing wingi niku. Apa? Badhe nyabut nyawa panjenengan. Ya ngono. Dadi santri ki sing apik. Lapor dhisik, izin dhisik, aja ndang ujug-ujug njukuk santriku. Ha, ngeten. Niki malaikat Israel, Masya Allah. Besok ketika kita sakaratul maut ketemu karo malaikat Israel, makhluk Gusti Allah yang paling mengagetkan di antara makhluk Gusti Allah yang lain. Kula tanglet tenggone ibu-ibu, para bunyai, para ibu-ibu, jenengan ketika masak lengo kelentik niki wis panas, tahu nembe mawon dipun kum tenggone banyu, mantun ngoten jenengan cemplungno tenggone wajan sreng ngoten niku, kira-kira ana lengo kelentik muncrat, jenengan badhe matur napa Bu? Napa? Lek biasane lesan niki ngucapno subhanallah, ya bakal matur subhanallah. Lek lesan niki ngucapne biasane la ilaha illallah, niku ya biasane langsung la ilaha illallah. Lek biasane lesan niki ngucapaken alhamdulillah, ya kena lengo clep langsung alhamdulillah. Niku refleks, spontan. Mboten mungkin jenengan badhe mikir dhisik niku mboten mungkin.
Kok nek lenga klentik celetik mikir dhisik apa ya enake sing tak ucapno. Mboten mungkin. Niku mesti refleks. Lho besok niku jenengan ketemu kali malaikat Israel dumadaan. Lek gak percaya saged jenengan coba sakniki. Niku jenengan refleks. Ketika ada seorang pemuda malam minggu wis siap arepe apel nanggone pacare, macak klimis, celana tipis, bodi ngipris, mantul ngontel rambut klimis, sisiran gawe lenga klentik, ngetokne sepeda motor saking omah, nembe metu teko pager omah, kecipratan banyu. Kira-kira wong lanang sing wis siap apel niki wau arepe ngomong apa? Hah? Subhanallah, jauh dari kemungkinan. Biasanya niku malah ngabsen jenenge kewan. Mulai sing cilik niku diabsen. Jangkrik, ngoten niku. Jerene kurang mantep wedhus disebut. Sampai jere kurang mantep, kurang galak, akhirnya ngucapne astagfirullahaladzim. Lha niki refleks, dan itu tanpa ada satu kendali apa yang ada diucapkan oleh hatinya, refleks. Lha besok tenggone sakaratul maut ketika kita bertemu dengan malaikat Israel, dumadaan malaikat Israel rawuh. Kalau lisan kita ini biasa mengucapkan la ilaha illallah, malaikat Israel rawuh, kita pasti langsung mengucapkan la ilaha illallah. Lah kok biasane awake dhewe niki ngabsen jenenge kewan, malaikat Israel rawuh. Jang digecek sampean karo malaikat Israel. Mila para rawuh dijaga lesane, dipondokne lesane, ayo kita sekolahkan lesan kita. Yang ketiga, dawuhipun Kanjeng Nabi, mut'imul ji'an, seneng paring panganan, seneng paring daharan dumateng sinten kemawon para tamu khususipun. Enek tamu suguhi teh, enek tamu suguhi banyu putih, enek tamu suguhi jajan-jajan. Napa kemawon dipun paringaken niki besok tenggone akhirat bakal dipun timbali kalih surgane Gusti Allah. Sinten? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim niku nate jam kalih. Niki masuk cerita Israiliyat malih. Nabi Ibrahim jam kalih dalu niku dipun tekani karo tamu loro. Dok dok dok. Jam loro bengi. Siti Sarah kemudian ditangekno, wekdal niku Nabi Ibrahim sedang wonten tenggone daleme Siti Sarah. Yang masyhur Nabi Ibrahim niku gadah bojo loro, Siti Sarah kalih Siti Hajar. Siti Sarah niku tenggone Irak, riyen namine Ur, krana Nabi Ibrahim niku dipun utus kalih Gusti Allah dateng kaum Kaldaniun tenggone Ur tenggone Irak. Sing setunggale Siti Hajar niku wonten tenggone Mekah. Tapi menurut riwayat kisah Israiliyat, Nabi Ibrahim walaupun toh punya istri dua dengan jarak yang berjauhan, setiap malam Nabi Ibrahim memberikan nafkah batin dumateng dua istrinya. Padahal jarak Irak kalih Mekah. Irak Mekah niku lek diitung perjalanan gawe unta lurus terus niki 2 wulan suwine. Niku tanpa transit tenggone rest area lho nggih. Ulek seumpamane tenggone rest area tambah suwi maneh. Niki tapi Nabi Ibrahim niku Masya Allah saged memberikan nafkah dumateng dua istrinya, Siti Sarah kalih Siti Hajar. Telisik ditelisik, ternyata Nabi Ibrahim anggadai tumpaan sing paling enak, sing paling cepet, inggih punika buruk. Buruk saking kata-kata albarku, artosipun kilat, berarti sak kedepe moto Nabi Ibrahim saged mencolot tenggone Irak ketemu kalih bojone Siti Sarah sediluk cerit sak kedepan moto cerit iso balik tenggone Mekah ketemu kalih Siti Hajar sithik cerit balik maneh tenggone Irak ketemu kalih Siti Sarah cerit. Lah niki lek seumpama ping 1000 sawengi ora apa-apa Nabi Ibrahim. Makanya kula niki sering pesen dateng bapak-bapak, ampun sampai garwa malih
Ojo sampai berpoligami sebelum panjenengan bisa seperti Nabi Ibrahim. Tepuk tangan, Bu. Sewenenge ning ibu-ibu. Lho ngeten niki wonten sing mboten trima. Ana kiai sing wis kedadean rabi bojo loro duwe niku. Akhire mboten trima. Sesuke niki kula diparani, Bu. Kula niku dilabrak bengak-bengok teng nggone ngarep omah kula. Gus, metu teko omah. Wonten napa Yai? Aku wis duwe syarat kaya Nabi Ibrahim. Kuwi kula tingali niki napa? Mobile niku Innova Kijang, tapi stikere niku diklenthek ditulisi buruk ngono. Mut'imul ji'an. Nabi Ibrahim manten ngonten para rawuh nangekno Siti Sarah. Siti Sarah dikengken masak, dinggo tamune awake dhewe. Dijawab kali Siti Sarah, "Bah, kita kan miskin. Kita nggak punya apa-apa. Lah terus apa sing enek? Wonten tesih mentah, apa sapi teng kandang." Akhirnya kali Nabi Ibrahim sapi diparani, digawakno gaman. Jam loro bengi sapi dibeleh dhewe, mantun ngoten diblekrek dhewe, mantun ngoten dimutilasi dhewe. Napa dimutilasi? Diketok-ketok dhewe. Setelah diketok-ketok dipun paringaken dateng Siti Sarah, dimasak dengan berbagai macam masakan. Enek sing dadi krengsengan, enek sing dadi gulai, enek sing dadi sate, buntute digawe sop buntut. Mantun ngoten enek sing dadi brengkesan, enek sing dadi pepes. Wonten pepes sapi. Macem-macem. Matur ngoten dipun hidangkan dumateng tamune kalih niki wau. Tamu kalih niki wau nolak para rawuh, ngapunten kula mboten purun dahar niki, kula mboten purun maem niki. Niku Nabi Ibrahim dengan sabarnya mengatakan aku rapopo. Coba lek seumpami panjenengan jam loro bengi ketekan tamu wis ngentekno sapi siji, mbasa dimasak tamune ora gelem dahar. Kira-kira jenengan badhe napa? Sapi 17 juta wis tak beleh, awakmu gak gelem mangan, ganti awakmu sing tak beleh. Niki lek jenengan. Niku Nabi Ibrahim mboten, aku rapopo. Aku rapopo. Wonten dawuh napa jenengan dalu-dalu kok dugi teng mriki? Dijawab kalih tamu niki wau, ngeten Nabi Ibrahim, sepindah kula silaturahim ngaturaken sedaya kalepatan. Salajengipun kula nyuwun ngapunten, kula mboten saged maem daharan menika. Kenging napa? Soale kula niki malaikat. Kalau saya malaikat makan sapi, apa kata dunia? Malaikat makan sapi. Sing nomor kali kula badhe matur, Allah bakal paring derajat yang luhur dateng panjenengan. Jenengan diangkat derajate kalih Gusti Allah. Soale panjenengan Masya Allah prigel lek ngladeni tamu. Sing nomor kalih, Allah badhe paring panjenengan nasab keturunan saking Siti Sarah mengki nggih dados nabi inggih punika Ishak. Mila sing gorong duwe keturunan, ayo golek tamu sing akeh, diladeni sing apik, insyaallah anake mrudul. Sing nomor sekawan, nomor terakhir, sing bakal dipun timbali kali surgane Gusti Allah, as-shaimuna fi syahri Ramadan. Wong sing poso tenggone bulan suci Ramadan mengendalikan hawa nafsu, fa insyaallah kita sedaya termasuk piantun-piantun ingkang dipun timbali kalih surgane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh mekaten ingkang saged kawula aturaken nyuwun agunging Syekh Samudra Pangaksami minal aidin wal faizin, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni rangkaian acara yang terakhir, penutup dan doa, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Mahin Toha. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat.
Mairil kalih waroe. Monggo sedaya sareng-sareng ndonga. Sepindah mugi-mugi nasab kita niku diopeni dening Gusti Allah. Ngopeni nasab. Nomor kalih mugi-mugi nasib kita niku nggih diopeni dening Gusti Allah. Ngopeni nasib. Nomor 3 mugi-mugi nisab kita niku nggih diopeni dening Gusti Allah. Nasab, nasib, nisab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mewakili Mbah Kyai alumni. Donga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng mundi dawuhipun guru kula Romo Kyai Haji Muhammad Anton Mahintoha. Menika rumiyin asmanipun wonten Antonipun menika. Mundi dawuhipun Romo Kyai Haji Kafabi, Romo Kyai Haji Riza, Romo Kyai Zamzam dalah Gus Yusuf, Gus Makinan sedaya kepareng kula badhe nderekaken Pak Yai Haji Anton Mahintoha ngawali donga nggih. Nuwun sewu kepareng matur Gus awalus sanatir pertama-tama santri Kedu wonten Lirboyo menika almarhum Bapak kula Kiai Nawawi, lajeng Kiai Haji Mahfud Sa'roni Krandan Salaman ingkang nyusun kitab Silahul Mukmin, lajeng Kiai Halimi Winong Purworejo. Awalus sanatir fi Lirboyo min Kedu menika. Lajeng mugi kula kemutan rumiyin nalika kula nderek wonten Lirboyo, Mbah Yai Makhrus nggenipun motivasi dateng kula pamit badhe wangsul. Mbah Yai Makhrus ngendika, Halwani kowe ora iso ngganti abahmu kali brantas asat. Mbah Makhrus dawuh ngoten, kali brantas sing toyanipun kathah manfaatipun ageng nganti asat niku maknane yen ra iso neruske abahe ra ana manfaate. Lho Mbah Makhrus nggih motivasi ngatos ngaten menika. Salajeng kula kemutan dawuhipun Mbah Yai Idris nalika pas kula tamat. Mbah Yai Idris ngendika, kabeh wiridan donga wadhifah kowe yen kowe wis mulai bosen aja kok lereni. Mergo nek kowe ngamalke apa wae wiridan apa wae kok wis mulai bosen, ibarat wong medhaya wis dibukakno lawang garek dimanggakno. Mula menawi jenengan nglampahi napa mawon milai bosen dipun perangi ampun dipun lereni. Niki dawuhipun ya Mbah Yai Idris kula tesih kemutan menika. Niki ingkang terakhir monggo kula nderekaken mangke Pak Yai Mahin ingkang kaping kalih donga monggo kita sareng-sareng donga nggih. Kula menawi mriki kemutan almarhum Mbah Zakaria nggih. Pak Zakaria lak mriki dalemipun nggih. Menika para sepuhipun Gus Harun nggih. Asli saking Tieng Wonosobo leres. Kula kemutan yen sowan mriki Pak Zaka niku rencangipun Pak Yai Khozin Purworejo. Menika angkatanipun Pak Zaka, Pak Khozin, lajeng almarhum Mbah Yasin Kombangan menika. Menika termasuk seangkatan
menawi wonten alumni Lubaya ingkang senior wonten wingking menika rawuh Bapak Ki Haji Raden Subarkah Hasim Honggo Dikara rawuh menika senior mau lenggah teng pundi duka wonten wingking menika sareng Pak angkatanipun Pak Yai Mansur Adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhurubana khatayana kullaha wa dhuruba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dhuruba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha ma'had Lirboyo Kediri wa jami'a aidil Islamiyah an-nahdiyah ma'muratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal hujudat wa kahtatil jamaah wat talamid wal arzak wal istiqomah was sikkah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ij'alna minas salihin was salihat wal qanidin wal qanitat wal hafidin wal hafidat wad dhakirin Allah katsiran wad dhakirat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkil syaqaa وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا أولادنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسينا بها وبلها وتم علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا فتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا يا الله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم وجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tambah sekilas info,
menawi alumni pengen sukses monggo mengikuti masyayikh ingkang sampun sela-sela sukses. Sedaya masyayikh niku sukses dari segi napa kemawon. Monggo dipun dereki. Derek wong sing sukses, terok-terok wong sing sukses insyaallah diparingi sukses. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur suwun yen pangapunten. Mangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari timur laru ke barat. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada seluruh jamaah yang ingin melaksanakan sholat zuhur dari panitia telah menyediakan tempat beserta tempat wudhu. Sekali lagi untuk semua jamaah yang ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur dari panitia telah menyediakan tempat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma
Dimohon bagi segenap yang mengikuti sungkem dengan para masyayikh untuk lebih mengoptimalkan waktu dan dengan tertib. Sekali lagi dimohon kepada segenap jamaah yang mengikuti sungkem, baik alumni, santri maupun siapapun, dimohon untuk tidak terlalu lama. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi segenap jamaah yang hendak melaksanakan ibadah sholat duhur, sudah disediakan tempat oleh panitia bagi jamaah putra di sebelah timur dan bagi jamaah putri di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli Dan juga dimohon kepada para santri untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena setelah ini akan ada acara beres-beres. Diberitahukan sekali lagi kepada para santri, segenap santri, untuk tidak pulang terlebih dahulu mengikuti acara beres-beres. Terima kasih. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد Diberitahukan sekali lagi kepada segenap jamaah, baik santri, alumni maupun siapapun yang mengikuti musafahat, dimohon untuk menggunakan waktu secara efisien. Sekali lagi, dan juga diberitahukan sekali lagi kepada segenap santri, khususnya teman-teman keluarga Kosma, untuk tidak pulang terlebih dahulu untuk mengikuti acara kerja bakti setelah musafahat selesai. Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Juga diberitahukan kepada segenap koordinator peminjaman kursi untuk segera bersiap di posisi masing-masing agar kerja bakti dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien. Sekali lagi kepada segenap koordinator peminjaman kursi untuk tidak pulang terlebih dahulu dan segera mempersiapkan diri di posisi masing-masing. Terima kasih. Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dimohon kepada koordinator peminjaman kursi untuk segera menempatkan diri di posisi masing-masing. Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tos mawon.
Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Dimohon kepada seluruh teman-teman santri, khususnya teman-teman Kosma dan juga teman-teman yang lain, dimohon dengan sangat untuk tidak pulang terlebih dahulu. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli dan juga diumumkan kepada seluruh koordinator peminjaman kursi untuk segera menempatkan posisi, menempatkan diri di posisi masing-masing. Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli
وسلم Allahumma salli ala Muhammad. Kepada teman-teman santri diharap untuk tidak pulang terlebih dahulu, ikut kerja bakti penataan kursi dan sudah bisa dimulai dari sekarang. Dan juga dihaturkan kepada para sesepuh, masyayikh, dimohon dengan sangat setelah acara musafahah untuk sarasihan terlebih dahulu di sebelah timur panggung. Sekali lagi dihaturkan kepada para sesepuh dan masyayikh untuk Ya Sayyidar Rusuli Ya Tahir Ya